Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, kita lanjutkan bahasan tentang salat Jumat. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, bagaimana apabila hari Jumat bertepatan dengan hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Kita dapatkan beberapa tahun yang lalu, ya, sholat Jumat, hari Jumat itu bertepatan dengan hari raya, atau hari raya bertepatan dengan hari Jumat, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Nah, para ulama dalam masalah ini mereka pun membahasnya dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka tentang masalah ini. Ada dua pendapat setidaknya. Pendapat yang pertama, pendapat mayoritas dari para ulama fikih. Mereka berpendapat wajib sholat Jumat juga. Ya, tentunya adalah kan sholat Id terlebih dahulu, ya, sholat Id, karena sholat Id itu di waktu duha, ya. Nah, para ulama mereka berbeda pendapat. Apakah gugur salat Jumatnya ataukah tetap wajib juga salat Jumat? Nah, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ini pendapat mayoritas para ulama fikih. Hanya saja para ulama mazhab Syafi'i mereka menggugurkan kewajiban salat Jumat bagi penduduk-penduduk kampung yang jauh, yang ketika mereka itu berkewajiban untuk melakukan sholat Jumat itu di masjid jami, itu masjid yang mengumpulkan kaum muslimin di kota. Tapi kalau ternyata di kampung juga ini ada masjid, ya tentunya ini hal yang berbeda, ya. Yang jelas pendapat pertama mengatakan tetap wajib sholat Jumat, ya, sebagaimana, ya, sholat Id tetap dilakukan, maka sholat Jumat tetap wajib untuk diselenggarakan. Dalilnya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kewajiban sholat Jumat di dalam surah Jum'ah ayat 9. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila diserukan untuk sholat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Demikian. Dan dalil-dalil hadis yang lain terkait dengan kewajiban sholat Jumat. Demikian. Dan sebabnya karena sholat Jumat itu wajib juga, ya.
Sholat Jumat itu wajib juga bagi orang yang berpendapat bahwasanya sholat Id hari raya itu juga wajib. Maka sholat Jumat bahkan itu asal, itu wajib untuk diselenggarakan. Demikian. Maka tidak bisa salah satunya menggugurkan yang lainnya. Tak bisa gugur satu ya dengan yang lainnya. Demikian. Itu sama seperti contohnya sholat Id dilakukan, sholat duhur tetap wajib. Nah begitu. Baik para hamba Allah, ini pendapat yang pertama dengan alasan yang sudah kita sebutkan. Alasan yang lainnya bahwasanya dispensasi untuk meninggalkan sholat Jumat itu hanya berlaku bagi orang yang sholat Id ya khusus bagi orang yang wajib Jumat dari kalangan orang-orang pedalaman yang dia sulit untuk bisa hadir di masjid. Ya coba bayangkan ya bagi pendapat ini ya bahwasanya yang gugur itu adalah bagi orang-orang yang jauh di pedalaman, yang mereka nggak punya masjid. Ya kalau mereka sudah datang contohnya di waktu duha untuk sholat Id pagi-pagi setelah subuh, bersegera mereka bergerak untuk bisa sholat Id bersama dengan kaum muslimin begitu. Nah tentunya mereka kembali ya, dan mereka nanti akan melakukan sholat Jumat lagi mungkin ke kota lagi jauh karena mungkin nggak ada masjid kampung mereka. Maka dari mereka yang gugur. Nah, begitu menurut pendapat ini, ya. Nah ini berdasarkan satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Malik, ya, Abdul Razak, Imam Syafi'i juga dari dalam kitab Al-Um. Disebutkan riwayat ini ya dari Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar, bekas budaknya Ibnu Azhar. Qala yang mengatakan syahidatul Aida ma'a Utsman ibni Affan radhiyallahu an. Aku pernah turut serta menghadiri salat Id bersama dengan Utsman ibnu Affan. Wa kana dzalika yaumul jum'ati, dan itu terjadi di hari Jumat. Fa shalla qabla al-khutbati, maka beliau salat sebelum khutbah. Itu biasa, salat sebelum khutbah. Berarti ini salat Id ya. Khutbahnya setelah itu. Summa khatiba, kemudian beliau berkhutbah. Faqala, beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna hadza yaumun qad ijtama'a lakum fihi aidani. Sesungguhnya ini adalah hari yang telah berkumpul padanya untuk kalian dua hari raya. Faman ahabba an yantadhiral jum'ata min ahlil awali falyantadhir. Siapa saja yang suka dan ingin untuk menanti salat Jumat dari penduduk-penduduk gunung yang ada di gunung-gunung, ya maka hendaklah dia menanti, menunggu untuk salat Jumat. Wa man ahabba an yarji'a faqad adzintu lahu. Ya. Dan siapa saja yang ingin kembali dia pulang, maka aku izinkan. Artinya salat Jumat tidak perlu. Ya wajar, pegunungan, nggak ada masjid di sana mau salat Jumat. Ini sudah salat Id demikian ya, dikasih izin. Tapi menurut pendapat ini kalau nggak salat Jumat tetap wajib salat duhur. Ya demikian. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya salat Jumat itu gugur dari dia. Ya, gugur bagi dia. Cuma nanti dia wajib salat zuhur ya. Salat Jumatnya untuk menghadiri salat Jumat gugur dari dia ya ketika bertepatan dengan hari raya yang di situ sudah salat Id dianya. Dia sudah salat Id kemudian ya bertemu dengan hari Jumat ketika itu, yaitu bertepatan dengan hari Jumat. Maka bagi pendapat yang kedua ini salat Jumatnya gugur. Kewajibannya melakukan salat zuhur. Bukan berarti maksudnya salat Jumat gugur bagi orang berpendapat seperti ini, dia kalau salat Jumat tetap salat zuhur, tidak demikian. Maksudnya tidak wajib baginya untuk menghadiri salat Jumat ketika dia sudah melakukan salat Id, demikian. Ya. Kalau dia salat Jumat setelah itu ya gugur dari salat zuhur. Tapi kalau dia contohnya tidak berangkat pergi salat Jumat, maka tidak wajib baginya. Kenapa? Tadi sudah salat Id, demikian. Ini pendapat yang kedua, ya. Salat zuhur wajib baginya, ya. Hanya saja
dianjurkan bagi imam untuk melakukan sholat Jumat. Jadi tetap mengadakan sholat Jumat ya di masjid. Ya. Apa fungsinya? Fungsinya agar ya ada pilihan bagi orang yang ingin sholat Jumat. Begitu juga bagi orang yang telat tidak sholat Id, mungkin bangunnya telat, atau orang yang dia dalam perjalanan pulang lalu nggak dapat sholat Id, sehingga di tempat itu tetap saja harus dilaksanakan sholat Jumat sehingga nanti dia bisa sholat Jumat, begitu ya. Nah, ini pendapat jumhur ulama dari mazhab Hambali, dan ini yang diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Mughni, Al-Insaf, Kasyaful Qanna dan Majmu' Al-Fatawa. Ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Apa dalil ya untuk hal ini? Ya. Sebenarnya ada riwayat tapi dhaif. Ya, ada riwayat hadis tapi dhaif hadisnya. Ya. Kita sebutkan dulu hadisnya. Yang pertama, satu hadis yang diriwayatkan dari Iyas ibnu Abi Ramlah yang mengatakan syahidatu Muawiyah ibni Abi Sufyan. Syahidatu Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa huwa yas'alu Zaid ibn Arqam. Aku pernah menyaksikan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, dia bertanya kepada Zaid bin Arqam. Qala, ia mengatakan, asyhadata ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aidaini ijtama'a fi yaumin. Apakah engkau pernah menghadiri bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hari raya yang berkumpul padanya ya di satu hari? Qala, na'am, ya aku pernah. Qala, fa kaifa sana'a? Apa yang beliau lakukan? Ya, bagaimana apa yang beliau lakukan? Qala, maka Zaid bin Arqam mengatakan, shallal 'aida summa rakhasa fil jum'ati. Beliau salat Jumat dan kemudian beliau memberikan dispensasi dalam salat beliau salat Id, kemudian beliau memberikan dispensasi dalam salat Jumat. Kalau beliau mengatakan man syaa an yusalli falyusalli. Siapa yang pingin untuk salat silakan dia salat, kalau tidak berarti enggak, begitu ya. Hanya saja ini riwayatnya dhaif jiddan yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dhaif ya, bahkan jiddan, lemah sekali. Kemudian ada hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'aidani faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ati wa inna mujammi'una. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini, telah berkumpul di hari kalian ini dua hari raya. Maka siapa saja yang mau mencukupi dari salat Jumat, maka silahkan. Ya, maksudnya siapa saja yang mencukupkan, siapa yang ingin mencukupkan dari salat Jumatnya, dia nggak salat Jumat setelah salat Id, ya maka silahkan. Wa inna mujammi'un. Sementara kemudian ada riwayat yang lain, ya, riwayat dari Atha bin Abi Rabah rahimahullah yang mengatakan shalla bina Ibnu Zubair fi yaumi 'idin fi yaumi jum'atin awalan nahar. Abdullah bin Zubair pernah salat mengimami kami di satu hari raya di hari Jumat, ya, di awal hari. Summa rahna ila al-jum'ati falam yakhruj. Kemudian kami keluar menuju salat Jumat, namun dia tidak keluar. Fasallaina wahdana, maka kami pun ya salat, ya. Jadi rakyatnya yang salat, khalifahnya enggak salat, demikian. Wa kana Ibnu Abbas di Taif. Ketika itu Ibnu Abbas ada di Taif. Falamma qadima ya dzakarna lahu dzalika. Tatkala ia datang, maka kami pun menyebutkan hal itu kepadanya. Faqala ashabas sunnata. Dia telah sesuai dengan sunnah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika Ibnu Zubair. Hal itu sampai kepada Abdullah bin Zubair. Faqala ra'aitu Umar ibn al-Khattab idza jatama'a aidani sana misla hadza. Ya. Lalu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala berkumpul dua
Id, 2 hari raya, itu Jumat dan hari raya, atau hari raya di hari Jumat, ya, beliau melakukan seperti ini, demikian, yaitu tidak sholat Jumat. Nah, ini dikeluarkan ya oleh Imam Abu Daud, ya, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dengan derajat yang sahih, ya. Baik, ya, seperti itu. Nah, ketika ungkapan Abdullah bin Abbas mengatakan ashabas sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi, itu petunjuk Nabi, ini menunjukkan marfu, ya, menunjukkan marfu, ya. Dalam riwayat yang lain, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan, bahwasanya kisah Abdullah bin Zubair itu dari jalur Hisham bin Urwah dari Wahab ibnu Kaisan. Berkata Hisham, ya, fadzakatu dzalika li Nafi'in. Aku menyebutkan hal itu, kejadian itu kepada Nafi'. Faqala, maka Nafi' mengatakan, ya, Zukira li ibni Umar falam yunkirhu. Hal itu disebutkan kepada Abdullah bin Umar, lalu beliau tidak mengingkari hal itu. Seolah-olah itu benar, ya, seperti itu. Begitu juga ada riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak dan Ibnu Munzir dengan sanad yang hasan dari Abdurrahman bin Sulami, Abi Abdurrahman As-Sulami, ia mengatakan ijtama aidani fi ahdi aliyin, telah berkumpul 2 hari raya di masa Ali ketika Ali jadi khalifah radhiyallahu anhu. Fa shalla bihim al-aida, kemudian beliau salat mengimami mereka untuk salat Id. Summa khataba ala rahilatihi, kemudian beliau berkhutbah di atas kendaraan beliau. Faqala, beliau mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, man syahida minkum al-aida faqad qada jum'atahu insyaallah. Beliau mengatakan, wahai manusia, siapa saja yang menghadiri, ya, turut hadir di antara kalian salat Id ini, maka sungguh dia telah menyelesaikan salat Jumatnya insyaallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan man arada an yujammi'a falyujammi' wa man arada an yajlis falyajlis. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang ingin melakukan salat Jumat, maka silakan salat Jumat. Dan siapa saja yang ingin duduk, maksudnya di rumahnya, tetap di rumahnya duduk, maka hendaklah dia silakan di rumahnya. Sufyan mengatakan, yakni yajlis fi baitihi, dia duduk di rumahnya, begitu, ya. Sufyan Ats-Tsauri. Baik, kemudian ini tidak ada satupun sahabat yang menyelisih. Nah, ini menunjukkan wallahu taala alam, ya, ini dibolehkan. Yang jelas para ulama mereka berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat terkait dengan masalah ini. Nah, tentunya kalau seandainya, ya, tidak sholat Jumat, kan juga harus sholat zuhur, dan sholat zuhur kan wajib juga untuk dilakukan secara berjamaah. Ya, jadi silakan, ya, bagi yang mau sholat zuhur ketika sholat Jumat. Nah, begitu, ya. Tapi wallahu taala alam, ya, perbedaan pendapat ini dimaklumi, ya, tidak perlu kita saling bercokol-cokolan, tidak perlu kita saling gontok-gontokan. Ya, silahkan bagi yang mau berpegang dengan asar sahabat, ya, tidak melakukan sholat Jumat tapi sholat zuhur mungkin, ya, silahkan, tidak mengapa. Ya, lebih-lebih bagi orang contohnya kalau pas lagi Lebaran, apalagi Idul Fitri, tentunya di pagi hari setelah dia sholat Id biasanya sudah bersiap-siap untuk melakukan safar ke kampung, begitu kan? Ya, kondisi safarnya sendiri itu sudah tidak wajib sholat Jumat, demikian, ya. Ya, kalau seandainya dia nanti mau sholat di rumah bukan tamu, ya, tempat orang yang dikunjunginya, monggo silakan. Tapi ingat, kalau sampai, ya, tindakan tidak sholat Jumat sementara diketahui
yang melakukan tindakan ini tidak sholat Jumat, ini adalah tampak pada dirinya kesolehan, maka jangan sampai membuat munculnya kegaduhan atau fitnah. Yaitu orang menduga bahwasanya ini ada aneh, ada orang yang tampaknya soleh tapi tidak sholat Jumat, ini orang sesat, begitu. Itu tuduhan, ya. Sementara orang lain kan tidak tahu tentang perbedaan pendapat ini. Oleh karenanya, ya, ketika hendak memilih satu pendapat, katakanlah pendapat yang tidak wajib sholat Jumat, perhatikan terkait dengan ya tindakan ketika melakukannya. Jangan sampai menimbulkan kericuhan, kegaduhan, karena ketidaktahuan orang dalam masalah pendapat tersebut, ya. Saya kira dengan sholat Jumat duduk saja, ya, itu bisa menghindarkan fitnah, ya, dan kan sudah juga terbebas dari beban, ya, beban sholat demikian. Nah, seperti itu. Baik, wallahu ta'ala alam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu kemudian. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita motivasi untuk berdonasi. Ayo mari kita bantu Masjid Al-Muwahhidin untuk dirampungkan segera. Ya, silahkan bagi yang ingin punya rumah di surga, ingin dapat pahala minimal 700 kali lipatnya, dan ingin dapatkan aliran pahala yang terus, karena saat ini ya Masjid Al-Muwahhidin itu sudah digunakan, hanya saja masih dalam proses pembangunan terus, ya. Sholat 5 waktu dilakukan, orang baca Quran di sana, ada kajian, demikian. Maka silahkan, yuk kita kalau mau mengalirkan pahala untuk kita, atau kita dapat aliran pahala dari amal kita ini, silahkan bantu, ya, infak. Silahkan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan Kode Bank 451. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.